Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Pada perjumpaan kita yang keempat dari kajian kita terhadap kitab Asy-Syama'il, kita akan melanjutkan riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab Asy-Syama'il, dan kita masih pada bab yang pertama, yaitu bab yang berbicara tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan 5 hadis dari 14 hadis di dalam bab ini, dan hadis yang kelima insyaallah taala kita akan ulang pada kesempatan kali ini karena sebagian penjelasannya belum kita paparkan pada kesempatan yang sebelumnya. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qal lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir shasnul kaffaini wal qadamain dhakhmur ra'si dhahmul karadisi tawilul masrubati idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi', Khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi sekali dan juga tidak pendek. Syasnul kaffaini wal qadamain, tebal kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya. Dhakhmur ra'si, tebal tulang kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, atau besar tulang kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, dan besar sendi-sendi pertulangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawilul masrubati, dan beliau mempunyai rambut
yang membujur dari dada sampai ke pusar. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sabab. Apabila sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan dengan tegak seperti sedang menapaki jalan yang melurun. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa lafaz kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu diantaranya adalah lafaz syathnul kaffaini wal qadamain. Dinyatakan di dalam syarah ghalidhuhuma, yakni keduanya tebal. Wa hadza al-ghalidh la yaqtadil khushunah. Namun bukan berarti kasar, ya. Tebal tetapi tidak kasar, ya. Dan Anas radhiyallahu taala anhu mensifati di dalam riwayat yang lain, dan insyaallah riwayat itu juga akan ada nanti pada pembacaan riwayat-riwayat yang akan datang, yaitu perkataan beliau radhiyallahu taala anhu, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak pernah menyentuh kain sutera dan sesuatu yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam, telapak beliau pada kedua tangan dan juga kedua kaki tebal. Akan tapi ketebalan itu ketebalan yang tidak mempunyai sifat kasar, bahkan sangat lembut. Bahkan Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan sangat lembut sekali, bahkan tidak ada yang lebih lembut dari itu. Maka tangan beliau sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Anas radhiyallahu taala anhu lebih lembut dari sutera, ya. Betapa lembutnya kalau begitu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah fisik yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tebal, kemudian pas, kemudian beliau juga seorang yang kuat akan tetapi lembut, subhanallah. Ya, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kehendaki demikian pada afdhalul khalqi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan dhakhmur ra'si. Ada zakham, yakni pada kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya adalah idham dari kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada ukuran yang disifati dengan besar, ya. Begitulah fisik beliau sallallahu alaihi wasallam yang menambah dari kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dhakhmul karadis. Karadis itu maksudnya adalah ru'usul idham, ya, sebagaimana di dalam riwayat nanti berikutnya pada hadis yang ke-7, ya. Karena pada hadis yang ke-6 ini semisal pada hadis yang ke-5, ya, kita akan lewati, ya, bahwa dhakhmul karadis itu disifati pada riwayat yang ke-7 dengan kata-kata jalilul musyash, ya. Jalilul musyash sama maknanya dengan dhakhmul karadis, ya. Karena karadis artinya adalah ru'usul idham, sedangkan musyash artinya adalah atraful idham, ya. Keduanya mempunyai makna yang sama, yaitu, ya, persendian-persendian yang ada pada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau mengatakan tawilu al-masrubah, ya. Al-masrubah itu adalah bulu-bulu yang tumbuh, ya, dan ada pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pusar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu membujur, dan bulu-bulu itu disifati sebagai bulu-bulu yang halus yang ada pada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berikutnya pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum, lebih jauh sifat-sifat itu disebutkan di dalam hadis yang lebih panjang atau riwayat yang lebih panjang, yaitu pada hadis yang ketujuh di dalam kitab Asy-Syama'il ini. Hadis yang ketujuh ini adalah hadis yang pada sanadnya ada maqal, tapi akan saya bacakan dahulu hadisnya. Hadis ini dibawakan dari Umar bin Abdullah maula Ghufrah qal haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qal kana Aliun radhiyallahu ta'ala anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawilil mumaghati wala bil qasiril mutaraddidi kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti kana ja'dan rajlan walam yakun bil mutahham wala bimukaltham wa kana fi wajhihi tadwirun abyadu mushrabun ad'ajul ainain ahdabul ashfari jalilul musyasi wal katad ajradu dhu masrubatin syasnul kaffaini wal qadamain idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sabab wa idza iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahajatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ishratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dari Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Muhammad dari sebagian putra Ali bin Abi Talib. Ia berkata bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu apabila mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang yang sangat tinggi dan bukan pula seorang yang sangat pendek. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sedang di antara lelaki yang lain. Beliau bukanlah seorang yang berambut sangat keriting, juga bukan seorang yang berambut lurus kaku. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rambut yang ikal bergelombang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang sangat gemuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang sangat bulat wajahnya, namun ada sedikit kebulatan pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kulit beliau adalah kulit yang berwarna putih kemerahan. Mata beliau sallallahu alaihi wasallam warna hitamnya adalah sangat hitam dan lentik bulu matanya sangat indah. Kemudian sendi-sendi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sendi-sendi yang tebal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang di seluruh badannya tumbuh rambut, akan tetapi ada rambut yang halus tumbuh dari dada sampai ke pusar. Tebal kedua telapak tangan beliau dan kedua telapak kaki beliau. Apabila beliau berjalan, beliau itu berjalan tegak seperti sedang menapaki jalan yang menurun. Dan apabila beliau menoleh,
maka menoleh dengan seluruh badannya. Di antara dua bahu beliau ada tanda kenabian, yaitu sebuah daging yang tumbuh di antara kedua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang nabi yang terakhir, seorang yang paling luas dadanya, tolerans. Beliau adalah seorang yang paling benar di dalam berkata. Beliau adalah seorang yang paling lembut di dalam bergaul. Beliau adalah seorang yang apabila ada orang melihatnya tiba-tiba, maka akan sangat hormat. Seorang yang bergaul dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang mensifatinya akan mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang seperti beliau, baik sebelumnya ataupun sesudahnya, sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allahu ayyakum. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya pada sanad riwayat ini ada maqal, ya, bahwa Umar bin Abdullah Maula Ghufrah itu adalah seorang yang dinilai dhaif, dan ada inqita antara Ibrahim ibnu Muhammad dan Ali radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah secara isnad, akan tetapi lafaz-lafaznya mendapatkan syawahid dari riwayat-riwayat yang lain. Sebagiannya telah kita sebutkan di muka, dan sebagiannya juga akan ada pada riwayat-riwayat yang lain. Baiklah, karena lafaz-lafaznya ini adalah lafaz-lafaz yang mendapatkan syawahid, kita akan memberikan penjelasan dari lafaz-lafaz yang dibawakan di dalam riwayat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan di dalam riwayat ini dengan beberapa lafaz yang kita akan jelaskan. Yang pertama, bahwasanya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ja'dan rajilan. Sebagiannya sudah disebutkan sehingga tidak perlu kita bahas lagi. Tapi ada beberapa lafaz yang baru, seperti di sini misalnya ada kata-kata ja'dan rajilan. Ini adalah penjelasan juga tentang rambut, akan tetapi dengan lafaz yang lain, tetapi maknanya sama, yaitu tentang rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya rambut beliau itu adalah rambut yang ikal dan bergelombang. Kemudian kata-kata al-mutahham, ya, al-mutahham itu adalah as-saminu al-mumtali, ya, yaitu yang sangat gemuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun bil mutahham. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya bukan orang yang sangat gemuk. Wala bimukaltham, juga bukan seorang yang dikatakan mempunyai sifat mukaltham. Apa yang dimaksudkan dengan mukaltham? Yaitu mustadirul wajhi al-istidarat tamah, sangat bulat bentuk wajahnya, ya. Jadi di antara pensifatan terhadap wajah seseorang kadang dikatakan bulat, oval, dan seterusnya, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan wala bimukaltham, ya, tidak bulat benar wajahnya, ya. Akan tetapi ada tadwir, ada sedikit bulat, oleh karenanya disifati dengan sifat yang lafadznya menggunakan wakana fi wajhihi tadwir, bahwasanya pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tadwir. Jadi tidak sepenuhnya, akan tapi ada tadwir, tetapi juga tidak seperti itu, ya. Bukan secara umum dikatakan begitu pula, tidak, akan tetapi antara bulat dan juga memanjang ada pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada tadwir pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada kata-kata di sana ada ajul ainain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mata beliau disifati dengan hitam, dan ahdabul asfar, yaitu rambut-rambut atau bulu-bulu mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bulu-bulu mata yang lentik. Adapun kata jalilul musyas wal katat sama dengan makna sebelumnya, yaitu dhakhmul qarades, yaitu persendian Rasulullah SAW atau tulang-tulang sendi Rasulullah SAW itu adalah besar atau tebal. Kemudian ada kata-kata ajrat. Ajrat itu kalau dikatakan seorang itu adalah asy'ar, ya, itu artinya adalah kathiru sya'ril badan, ya. Ajrat itu adalah orang yang mempunyai hampir pada badannya itu tumbuh rambut-rambut atau bulu-bulu. Rasulullah SAW tidak demikian. Akan tetapi dzu masrubah, yaitu ada rambut atau bulu-bulu halus yang tumbuh pada dada Rasulullah SAW hingga pusar beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kata-kata wa idza iltafata iltafata ma'an. Di antara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau itu menoleh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menoleh seluruhnya, yaitu menoleh dengan seluruh badannya, ya. Ini adalah salah satu di antara sifat tenangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana sikap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga merupakan keteladanan bagi kita, ya, bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka, ya, menghormati seorang yang misalnya memanggil beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengajak beliau berbicara Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya menggerakkan muka atau kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi beliau juga menggerakkan badan beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Betapa indah di antara akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menghormati orang yang berbicara dengan beliau, ya. Apabila orang berbicara, didengar pembicaraannya sampai selesai. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang, ya, memastikan apakah lawan bicaranya sudah selesai berbicara. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melihat orang yang berbicara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan ketika harus berbicara dengan orang yang dewasa, kemudian dengan anak kecil, bagaimana beliau mendekat terhadap anak kecil itu dan seakan-akan berkomunikasi pada posisi yang sama dengan anak kecil, ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan siapa saja dan sangat sabar, ya. Maka di antara sikap beliau di dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya idza iltafata iltafata ma'an, ya. Namun dijelaskan juga oleh syarih bahwasanya tidak termasuk di dalam hal ini kalau sekedar sedikit menoleh ke kanan, sedikit menoleh ke kiri, ya. Itu adalah bagian dari apa yang sering dilakukan oleh seseorang. Maka begitupun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak masuk di dalam pengertian ini kalau seseorang membutuhkan untuk sekedar sedikit menoleh ke kanan atau sedikit menoleh ke kiri, ya. Namun apa yang dikatakan di dalam periwayatan ini menunjukkan betapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yang begitu Masya Allah di dalam menghormati orang lain. Baiklah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di antara kedua bahu beliau ada khatamun nubuwah. Apa yang dimaksudkan dengan khatam an-nubuwah? Insyaallah kita akan masuk di dalam pembahasan tersendiri karena Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala memasukkan di dalam bab yang tersendiri berkaitan dengan khatamu an-nubuwah. Kemudian As-Sahabi Al-Jalil meriwayatkan atau apa yang tersebut di dalam riwayat ini
di antara pensifatan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baina katifaihi khatamun nubuwah, bahwa di antara kedua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam ada khatam an-nubuwah yaitu tanda kenabian. Tanda ini sesungguhnya sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa riwayat adalah qit'atun minal lahmi barizah, segumpal daging yang timbul dan ada di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat dan kita akan baca insyaallah riwayatnya pada bab khatamu an-nubuwah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khatamu an-nabiyyin. Maksudnya adalah nabi yang terakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad adalah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi utusan Allah dan nabi yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, mengutus nabi, memilih di antara seluruh hamba nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh nabi dan rasul dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai akhir zaman tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku nabi, maka dia adalah seorang yang kadzab. Dan dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atha kadzabuna dajjaluna kulluhum yadda'i annahu Rasulullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, qariban min 30 kulluhum yadda'i annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul para pendusta. Jumlah mereka itu sekitar 30 dan seluruhnya mengaku sebagai Rasul Allah. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat, di zaman Rasul, para sahabat telah mendengar ini dan mereka menyaksikan kemunculan Musailamah al-Kadzab, dan terus menerus itu akan ada. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kita saksikan di masa kita, dan betapa ini adalah salah satu di antara bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah yang berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini, dan hendaknya ini menjadi pemicu yang sangat kuat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat
betapa berita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fakta dan kebenaran, amatlah rugi orang yang tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa jauh tersesat orang-orang yang mengikuti selain wahyu Al-Quran dan wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis ini atau kembali kepada riwayat ini, di muka telah kita sebutkan tentang dhaiful isnad, akan tapi lafaz-lafaz yang terdapat di dalamnya adalah lafaz-lafaz yang mendapatkan syawahid, penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain, bahwa benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatami an-nabiyyin. Tidak ada lagi nabi dan rasul. Kalau ada kemunculan orang yang mengaku, maka ketahuilah bahwa dia adalah kadzab dan dajjal, adalah orang yang sangat pendusta dan berani berkata atas nama Allah, berani menganggap bahwasanya dirinya adalah seorang yang mendapatkan wahyu. Ini adalah kesesatan yang teramat jauh, dan seharusnya kaum muslimin benar-benar menyadari akan kesesatan yang seperti ini dan tidak akan memegangi Al-Quran dan As-Sunnah kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ajwadun nasi sadran. Lafaz ajwadun nasi sadran mengisyaratkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang hatinya sangat lapang. Tidak ada tasannu ataupun takalluf, dibuat-buat. Ya. Kadang-kadang orang toleran dibuat-buat. Kadang-kadang orang ingin menampilkan bahwasanya dirinya mempunyai sikap toleran atau lapang dada, kesabaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari saat dikenal oleh kaumnya hingga diutus sebagai seorang rasul dan hingga wafat beliau sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan fakta-fakta akan keluasan dan kelapangan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang mempunyai sikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sikap tersebut diterima oleh orang biasa, mungkin akan menyulut kemarahan yang sangat besar. Tetapi selagi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sabar, seorang yang sangat lapang hatinya, lembut perangainya, sebagaimana pada lafaz berikutnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling alyanu arikatan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam di samping ajwadun nasi sadran adalah asdaqun nasi lahajatan. Orang yang paling benar perkataannya. Di kaumnya sebelum diutus sebagai seorang rasul dikenal sebagai Al-Amin. Kaumnya tidak pernah mendapatkan beliau sallallahu alaihi wasallam
berkata dusta, berbicara bohong. Gelar Al-Amin itu melekat kuat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mempersaksikan, kami tidak pernah mendapatkan dirimu berbohong. Dan begitulah para nabi. Lisan mereka adalah lisanu sidqin, lisan yang benar. Itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita. Seandainya kaum muslimin dan kaum muslimat meneladani nabi mereka dan tidak berkata kecuali yang benar, niscaya banyak sekali permasalahan ini akan selesai, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi lisan yang benar untuk dibawa kepada kebaikan, dan setiap kebaikan timbul dari lisan yang benar, dan setiap kebaikan akan membawa kepada kebaikan yang lain terus sampai di tempat yang terbaik, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lisan yang sangat bisa dipegangi. Ini dipersaksikan oleh para sahabat, bahkan dipersaksikan oleh orang-orang yang menjadi lawan beliau, seperti Abu Sufyan tatkala belum masuk Islam, ketika ditangkap oleh Heraklius, kesan dia terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa berkata kecuali sesuai dengan fakta yang dia lihat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berkata benar, memerintahkan kebaikan, dan tidak keluar dari lisannya kecuali hal-hal yang baik. Berikutnya adalah wa alyanuhum arikatan. Yang dimaksudkan dengan arikah pada lafaz ini adalah tabi'ah dan sijiyah, yaitu tabiat dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut, orang yang rendah hati, orang yang tidak kasar, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal di kalangan kaumnya seperti itu, ya. Wa akramuhum isyrah, begitu pula di dalam pergaulan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dikenal paling lembut dalam pergaulannya, menempatkan orang tua sesuai dengan posisi mereka, menempatkan anak muda sesuai dengan posisi mereka, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akramuhum isyrah. Beliau tahu dan menjadi tauladan di dalam hal ini. Ketika sebagian orang dia hanya nampak baik pada waktu-waktu tertentu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua waktu baik. Ada seorang ulama memberikan beberapa indikator apabila seorang itu baik di dalam 4 hal, maka di dalam perkara-perkara yang lain insya Allah dia juga baik. Yaitu yang pertama, dia baik
terhadap keluarganya. Dan kita tahu bagaimana istri-istri Nabi menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di rumah. Yang kedua, apabila orang itu baik terhadap kondisi tatkala sendiri, ya. Di saat dia itu sendiri baik, maka insya Allah pada kesempatan yang lain dia juga akan baik. Kemudian yang ketiga, dia baik tatkala dalam keadaan marah. Orang ketika marah, maka dia cenderung untuk terbawa kepada emosinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Laisa syadidu bis-sur'ah wa innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang yang kuat itu bukanlah seorang yang kuat dalam gulatnya, tapi yang mampu menahan amarahnya ketika murka. Ya. Ketika seorang dalam keadaan marah, dia mampu mengendalikan diri, maka itu adalah salah satu pertanda bahwa di dalam perkara yang lain, insya Allah orang ini adalah orang yang baik. Ya. Jadi ketika berada dalam keluarganya, dia baik. Ketika dia sendiri, dia baik. Ya. Ketika dia marah, dia baik. Maka itu adalah beberapa indikator bahwa dalam perkara-perkara yang lainnya, dia insya Allah juga baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan tersebut tidak kita ragukan, ya. Makanya benar apa yang disifati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akramuhum isyarah. Selanjutnya, man ra'ahu badihatan habahu. Siapa di antara orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba, maka secara otomatis akan menaruh rasa hormat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang pertama kali misalnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung akan melihat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang layak untuk mendapatkan penghormatan dirinya. Ya. Jadi kata badiha itu adalah seorang yang tiba-tiba pertama kali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung dia berkesimpulan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai wibawa dan langsung akan ada perasaan di dalam kalbunya bahwa ia menaruh rasa hormat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, disebutkan waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu, dan barang siapa yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahibnya, menjadi teman duduknya, ya, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tahu Rasulullah, bahkan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dia dapatkan bahwasanya sifat-sifat yang baik ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada surat Ali Imran ayat 159. Itulah fakta Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mensifatinya, benar-benar mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang tidak pernah didapatkan baik sebelumnya ataupun sesudahnya yang seperti pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum.
Riwayat yang ketujuh ini memberikan kepada kita informasi tambahan tentang kebaikan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hal, dan juga menginformasikan kepada kita sebagian dari sifat khuluqiyah, ya. Ada di dalam riwayat ini sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Beberapa informasi berkaitan dengan sifat khalqiyah telah disebutkan, dan juga sifat khuluqiyah. Sifat khuluqiyah ini adalah sifat yang kemudian memberikan kepada kita keteladanan, ya. Keteladanan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Dan benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, bahwasanya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang azim, ya. Keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah nanti akan dibahas pada bab-bab setelah kita menyelesaikan dari sifat khalqiyah. Tapi apa yang bisa kita sampaikan, dan juga disebutkan di dalam beberapa riwayat, kita sampaikan secara singkat, ya, dan semoga itu memberikan manfaat kepada kita insyaallah taala. Demikianlah hadis yang ketujuh dari bab yang pertama di dalam kitab Asy-Syama'il ini. Aku qouli hadza, inilah yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.